Ya, kita sepakat kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau masih ada yang ingat minggu lalu khotbahnya tentang apa judulnya? Iya, yang tahu ingat angkat tangan. Iya. Ya, Mbak Wanti. Wah, menjadi pelaku firman. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Menjadi pelaku firman. Ini komitmen kita ya. Ini komitmen kita bersama supaya kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, tetapi pelaku. Amin. Saudara, percaya Tuhan? Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa, ya. Tanpa Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Nah, judul khotbah pagi hari ini ya kurang lebih juga hampir sama, masih ada kaitannya dengan khotbah minggu yang lalu, yaitu judulnya perintahnya dan janjinya. Amin. Yuk ucapkan yuk, 1, 2, 3. Perintahnya dan janjinya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Perintahnya dan janjinya. Nah saudara, indah sekali saudara kalau kita merenungkan firman Tuhan ini saudara. Di dalam firman Tuhan itu ada dua hal yang penting bagi kita. Ya, ada dua hal yang penting bagi kita, yaitu perintahnya dan janji-janjinya. Ya, kalau kita simpulkan saudara, di dalam firman Tuhan itu ada hal yang sangat penting buat kita, yaitu perintahnya dan janji-janjinya. Itu semua untuk kita, ditujukan kepada kita saudara. Tuhan tentunya sangat mengharapkan agar setiap anak-anaknya, setiap kita umat pilihannya mengerti tentang hal ini. Katakan mengerti. Mengerti tentang hal ini sehingga anak-anaknya akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Setiap kita umat yang sudah dipilih, umat yang sudah ditebus, kita harus mengerti dan kita tentunya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan satu tujuan yang sangat indah saudara, yaitu agar anak-anaknya juga dapat menikmati janji-janjinya. Amin. Katakan amin. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena itu adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita, umat pilihannya. Lakukan dulu. Percayalah kalau kamu sudah melakukan, tidak usah kita minta, kita pasti akan mendapatkan atau menikmati janji-janjinya. Haleluya saudara. Bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah melakukan perintahnya. Bagian kita adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nanti Tuhan pasti dia akan menepati janji-janjinya. Di minggu yang lalu dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi tentunya itu ditujukan kepada mereka yang sudah lebih dulu melakukan perintahnya Tuhan. Nah, kadang-kadang anak-anak Tuhan itu mengklaim ya, menuntut janjinya. Tuhan katanya oleh bilur-bilurmu aku akan sembuh. Ya, Tuhan katanya engkau akan memberkati aku, tidak akan kekurangan. Tapi apakah kita sudah melakukan terlebih dahulu perintahnya? Ya, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Apakah kita sudah taat, setia dan jujur melakukannya? Sehingga kalau kita sudah melakukan semuanya itu, percayalah saudara, Tuhan itu yang membuat janji kepada kita. Dia pasti akan menepati janjinya. Amin saudara. Wah, indah sekali saudara. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, indah sekali saudara. Karena bagian kita harus kita lakukan
terlebih dahulu. Nah, bagian yang pertama saudara, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu adalah kita melakukan perintahnya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15 di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku," sekali lagi, "jikalau kamu mengasihi aku," Yesus berkata demikian, "kamu akan menuruti perintahku." Nah, saudara, ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita menuruti, perhatikan kata segala. Katakan segala. Segala perintahnya, tidak ada pilihan-pilihan yang enak saja, yang baik saja, tetapi segala perintahnya, baik itu secara manusia tidak enak di dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan katakan segala perintahnya. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Apakah kita sudah melakukan itu, saudara? Ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Itu perintah-perintah Tuhan yang harus lebih dahulu kita lakukan dengan setia, tidak dengan bersungut-sungut, saudara, tetapi lakukan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini, yang saya katakan ada dua hal, yaitu perintah dan janjinya, yang harus kita mengerti dan kita lakukan semuanya itu. Juga di dalam Matius 22 ayat 37 saudara, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan sekuat kekuatanmu." Nah saudara, ini adalah satu perintah saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Apakah kita sudah melakukan itu, saudara? Selanjutnya kalau saudara dibaca di dalam 39 juga, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi mereka? Waduh, saudara, indah sekali kalau kita bisa melakukan firman Tuhan ini, saudara. Saya katakan sekali lagi, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mampu dan dapat melakukan perintah-perintahnya itu. Haleluya, saudara. Mari saudara, biar kiranya kita akan diingatkan melalui firman Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah perintah Tuhan Yesus bagi setiap anak-anaknya, karena kita sudah lebih dulu memperoleh kasih-Nya. Kita sudah lebih dulu memperoleh kasih-Nya. Saya senang sekali apa yang pernah disampaikan Mas Febri, ya. Saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah berbuat baik kepada saya. Wah, indah sekali itu, ya. Sederhana tetapi indah sekali. Saya melayani Tuhan karena Dia sudah lebih dulu baik kepada saya. Haleluya, saudara. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Puji nama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saudara, mengasihi Tuhan menjadi satu keharusan bagi kita untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu perintah saya, saudara. Apakah ada di antara saudara yang masih suka menyakiti hati Tuhan melalui perkataan saudara, tindakan saudara, pikiran saudara, hati saudara, yang itu tidak membuktikan, tidak menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya itu menyakitkan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus yang sedang saya sampaikan? Saudara, janganlah mendukakan Roh Kudus. Amin. Itu perintah saudara. Lakukan bagian kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan bagian kita, lakukan perintahnya dulu. Maka janjinya, aku akan menambahkan
semuanya kepadamu. Wah, indah sekali saudara. Saya percaya saudara, ya orang tua kita saja kalau kita menurut ya, melakukan apa yang diperintahkan, tidak ditunda-tunda, tidak ditawar-tawar. Minggu lalu Bu Ari juga sampaikan ya, tidak ditunda-tunda, tidak ditawar-tawar, lakukan dengan sukacita. Pasti apa yang dijanjikan kepada kita, Tuhan, ya orang tua kita juga akan menggenapi. Apalagi Tuhan kita yang sangat-sangat mengasihi kita. Pasti kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita melakukan perintahnya dengan sukacita saudara, sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang menyukakan hati Tuhan. Dan saat kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, percayalah, pasti Dia akan menepati janji-janjinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Melakukan segala perintahnya adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita dapat melakukan perintahnya. Kasihilah musuhmu, doakanlah, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Itu kalau tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat melakukannya. Saudara, ini penting sekali buat kita saudara. Kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Sederhana saja sebenarnya saudara. Tuhan ingin supaya kita lakukan perintahnya. Tidak menunda-nunda dan tidak menawar-tawar lagi. Puji nama Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tentunya sebaliknya kalau kita selalu menyakitkan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus saudara, sangat diragukan saudara, apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan. Padahal perintahnya kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan dengan all out saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mengerti dengan itu saudara, kita tinggal tunduk saja dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia pasti akan memampukan kita, menolong kita untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bersyukur ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus, roh yang manis dan lembut itu yang ada dalam diri kita. Hormati dia saudara. Hormati keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita. Jangan anggap enteng, jangan anggap hal yang biasa. Ini adalah roh yang dahsyat, yang iblis lihat aja gemetar saudara. Waduh, iblis lihat saudara gemetar karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Bagiannya kedua saudara, melakukan perintahnya atau perintah Tuhan adalah keharusan bagi kita. Katakan keharusan. Ya, melakukan perintah Tuhan adalah keharusan bagi kita saudara. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Waduh, indah sekali saudara. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ya, slide-nya. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia sudah menuruti perintah Bapa dan dia tinggal di dalam kasih Bapa. Puji nama Tuhan. Segala yang dilakukan oleh Yesus adalah satu teladan, satu contoh yang diberikan kepada kita. Bukan hanya dia memerintahkan kepada kita saja, tetapi sekaligus dia memberikan satu teladan kepada kita, contoh kepada kita, supaya kita tentunya mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus.
Demikian juga kita harus tinggal dalam kasih-Nya dan menuruti segala perintah-Nya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, bagian kita adalah melakukan perintah-Nya. Maka Tuhan pasti akan menggenapi janji-janji-Nya. Amin saudara. Ini satu bahan untuk mengoreksi diri kita juga saudara. Kalau kita mungkin saudara kita belum menikmati janji-janjinya, jangan-jangan kita belum melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Kita masih memilah-milah mana perintahnya yang bisa saya lakukan. Padahal perintahnya adalah segala yang kuperintahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Puji nama Tuhan. Bagian kita adalah melakukan perintahnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Lakukan perintahnya dengan setia, sama seperti Yesus juga setia melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus sudah lebih dulu memberikan teladan kepada kita. Nah saudara, anak-anak yang masih punya orang tua, ya bersyukurlah saudara masih punya orang tua. Ya, taati apa perintahnya. Ya, firman Tuhan katakan taat dan hormat kepada orang tua. Amin. Taat dan hormatilah orang tuamu. Lakukan itu dulu saudara. Maka Tuhan janjinya, maka kamu akan hidup berbahagia dan panjang umurmu. Waduh, luar biasa. Bagian kita adalah hormat dan taat kepada orang tua kita. Pak, orang tua saya menjengkelkan. Itu bagian lain. Bagian saudara adalah taat dan hormat. Menjengkelkan urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita harus tetap taat dan hormat. Walaupun mungkin orang tua kita belum di dalam Tuhan. Tetapi saya percaya. Justru melalui taat dan hormat saudara itu, orang tua saudara bisa dijamah Tuhan. Yang belum percaya Tuhan bisa bertobat. Amin saudara. Haleluya. Kalau saudara punya orang tua, ya tidak usah lihat-lihat apa yang dilakukan orang tua kita. Tetapi bagian kita adalah taat dan hormat pada orang tua kita. Pak, orang tua saya itu maaf, bodoh pak, pendidikannya nggak sekolah. Itu urusan lain. Tugas kita adalah mentaati dan menghormati orang tua kita. Ya, kadang-kadang anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi bisa merasa seperti itu saudara. Ngomong gak nyambung dengan orang tua. Bisa tidak lagi taat dan hormat pada orang tua. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Perintahnya adalah taatilah dan hormatilah orang tuamu. Maka kamu akan hidup berbahagia dan panjang umurmu. Wah, luar biasa. Itu jadi doa saya saudara. Doa saya berdoakan. Supaya anak-anak saya, ya, mereka menjadi anak-anak yang taat, hormat kepada orang tuanya. Sebab saya ingin juga mereka hidup berbahagia dan panjang umurnya. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah saudara, bagian ketiga. Janji-janjinya sudah disediakan bagi kita. Janji-janji Tuhan sudah disediakan bagi kita saudara. Luar biasa. Di dalam Mazmur saudara, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 112 Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Perhatikan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Waduh, bukan hanya melakukan tapi dikatakan sangat suka. Ayo ucapkan 1, 2, 3. Sangat suka. Wah, indah sekali ya. Sekali lagi saya senang sekali membaca ini saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selamanya. Wah, indah sekali saudara. Ini janji Tuhan saudara. Orang yang sangat suka melakukan, ya, orang yang sangat suka melakukan segala perintahnya, dia pasti akan takut akan Tuhan. Dia pasti akan takut akan Tuhan. Dia akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, apa dikatakan tadi, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Tidak pernah kekurangan. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini adalah janji Tuhan yang disediakan bagi kita, anak-anaknya yang sangat suka segala perintahnya. Puji nama Tuhan. Sangat suka itu saudara, tidak tersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak terpaksa, tapi karena dia sangat suka akan apa yang segala yang diperintahkannya. Walaupun mungkin secara manusia bertentangan dengan keinginan kita. Orang itu menjengkelkan sekali buat saya, menyakiti saya. Tapi kok firman Tuhan katakan, kasihlah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kita lakukan dengan sukacita. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau ada yang menjengkelkan saudara, mengecewakan saudara, kasih dia, ampuni dia. Haleluya, indah sekali saudara. Puji nama Tuhan. Kasih dia, ampuni dia. Masalah itu dia ini diurusan dengan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah melakukan perintahnya. Aku disuruh mengasihi dia, aku disuruh mengampuni dia, aku disuruh mendoakan dia. Padahal dia mengecewakan saya. Lakukan saja. Amin saudara. Bisa? Bisa? Pasti bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Haleluya. Pasti bisa. Bersama Roh Kudus kita bisa melakukan apa segala yang diperintahnya. Bahkan bukan hanya bisa, tapi suka. Katakan suka. Suka segala perintahnya saudara. Wah, suka. Senang aku perintahnya Tuhan itu. Nikmati, saya menikmati perintahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Indah sekali saudara. Puji nama Tuhan. Janjinya disediakan buat kita saudara. Janjinya disediakan bagi mereka yang taat dan setia melakukan firman-Nya, perintahnya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Tetapi kita harus tetap bersabar menanti waktunya Tuhan. Ya, saya tidak buka lagi tentang Tuhan tidak lalai. Di dalam Petrus dia dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Minggu lalu sudah disampaikan Ibu Hari. Apa saja janjinya yang disediakan bagi kita, dia tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya itu. Tapi tentunya kita harus bersabar, bagian kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Sebab dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sesuai dengan rancangannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sesuai dengan rancangannya. Rancangannya adalah damai sejahtera bukan buat kita. Bukan rancangan yang mencelakai. Hari depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu dia pasti dan sangat pasti menepati janjinya tepat pada waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Amin saudara. Nanti nyanyikan waktu Tuhan bukan waktu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, perhatikan baik-baik saudara. Sebab dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan rancangannya bagi kita saudara. Pegang janji Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan perintahnya, maka kita mau menanti janji Tuhan yang dia berjanji. Dia tidak lalai untuk mendapati janjinya. Tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan pasti akan dinyatakan buat kita saat kita sudah melakukan segala apa yang diberitakan dengan sukacita. Haleluya. Sudah lakukan?
perintahnya? Bro, sus, lakukan dengan setia. Ya, lakukan dengan setia. Ini waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Ini waktunya untuk kita mau melakukan perintahnya. Haleluya. Sebab Roh Kudus sudah diberikan kita sudah lama, saudara. Bukan barusan aja Roh Kudus diberikan pada kita. Sudah lama, semenjak kita percaya Yesus sudah ada Roh Kudus. Jadi kalau kita belum melakukan, saudara, nunggu apa lagi, saudara? Nunggu apa lagi? Kalau mungkin ada yang masih berseteru dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya, ini waktunya selesaikan. Ampuni dia, kasih dia. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, saudara. Taati saja perintahnya dan terimalah janji-janjinya. Bagian kita adalah mentaati perintahnya, saudara, lakukan perintahnya. Maka bagian Tuhan adalah dia akan menepati janji-janjinya buat kita. Terima saja janjinya. Janjinya sangat indah buat kita. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kalau kita masih menuruti hawa nafsu, berarti kita masih hidup di dalam kebodohanmu. Jangan tengok kanan kiri lu ya, nanti tersinggung nanti. Ya, ya, jangan tengok kanan kiri waktu mengatakan kebodohanmu. Jangan tengok kanan kiri. Ya, ditujukan kepada kita sendiri aja. Haleluya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin, amin, amin. Untuk saya lah ya, untuk kita sendiri. Amin, amin. Jangan untuk kanan kiri saudara, tapi untuk kita sendiri. Filipi 2 ayat 8, ya, ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yesus memberikan contoh dan teladan tentang ketaatannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sama dengan saudara sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus sudah memberi teladan taat kepada Bapa sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bagian kita, saudara, taat walaupun tidak harus sampai ke kayu salib, saudara, tapi taat sampai mati. Amin. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tetapi bagian kita adalah taat sampai mati. Jangan berpikir, oh, ini buat mereka yang sepuh-sepuh. Bukan. Kita juga bisa juga dipanggil Tuhan. Tidak tahu. Ya, tidak tahu kita. Tetapi bagian kita adalah taat. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mentaati segala perintahnya adalah menjadi keharusan bagi kita. Sekali lagi diulang, saudara, keharusan bagi kita. Sebab kita tidak cukup hanya percaya, tetapi harus percaya dan taat. Katakan percaya dan taat. Kita harus percaya dan taat, saudara. Tidak hanya percaya saja. Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak taat, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, itu perbedaan kita dengan iblis, saudara. Perbedaan kita dengan iblis adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, tapi aku juga taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau iblis hanya percaya saja, tapi gak mau taat, ya. Bagian kita adalah percaya dan taat. Tolong dibukakan, Mbak Firni, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Saya tidak tulis di sini. Yohanes 3 ayat 36. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah saudara, kalau kita dikatakan murka Allah tetap ada di atasnya, tidak akan melihat hidup, ya kita sama juga binasa saudara. Karena Tuhan perintahkan kita harus percaya dan taat. Percaya dan taat itu adalah menjadi bagian kita saudara. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi aku juga mau taat menyembah Dia. Aku mau taat tidak mendukakan Dia. Aku mau taat untuk menyenangkan hatinya. Aku mau taat melakukan perintahnya. Walaupun secara manusia berat. Tetapi aku mau taat. Ada seorang hamba Tuhan saudara katakan. Istrinya ini sangat cerewet sekali. Dia seorang insinyur kimia, ya, yang sangat-sangat bersihan sekali. Wah, dia cerita kalau rumahnya itu dipel kadang-kadang bisa sampai 3 kali, 4 kali. Saking bersihannya sudah. Di bawah tempat lemari itu kalau digeser pun tidak ada debu sedikit pun, karena saking bersihnya. Jadi sedikit-sedikit suruh cuci tangan, ya. Suaminya, waduh dia kayak jadi stres juga suaminya. Tapi dia tetap mengasihi istrinya. Karena dia bukan melihat apa yang dilakukan oleh istrinya cerewet kepada dia. Bukan itu, tidak menjadi penghalang untuk dia mau taat kepada firman Tuhan. Kasihlah istrimu dengan segenap hatimu. Kasih istrimu. Seperti Tuhan juga mengasihi kita. Dia lakukan itu. Dia taat. Saya tidak melihat dia cerewet atau dia melakukan apa saja, tetapi saya mau taat pada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memerintahkan, taatilah. Kasihlah istrimu. Wah, indah sekali saudara. Puji nama Tuhan. Jadi sesuatu yang indah. Hormatilah. Tunduk dan hormat kepada suamimu. Amin saudara. Tunduk pada hormat pada suami. Itu perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai istri-istri saudara. Pak, tapi suami saya ini menjengkelkan saya. Itu urusan dengan Tuhan. Tapi Tuhan, bagian kita adalah tunduk dan hormat. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali kemarin waktu doa puasa ada kesaksian dari Mbak Indrawati. Wah, luar biasa. Saya angkat jempol 2 buat Bu Indrawati, karena dia harus bisa merawat cucu-cucunya ya dengan luar biasa. Dia merawat dengan sukacita. Saya percaya itu kekuatan Tuhan yang diberikan. Amin ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan saat kita melakukan bagian kita. Puji nama Tuhan. Pembelaan Tuhan buat kita saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh taat apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya ini bukan secara kebetulan Tuhan kirimkan ya Pak Tulus ya, Bu Tulus. Tuhan mau, Tuhan ada rencana yang indah yang Tuhan mau pakai Pak Tulus dan Bu Tulus untuk menjadi berkat buat mereka. Puji nama Tuhan. Nikmati dan syukuri saja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah kita biasa saudara, menikmati dan bersyukuri saudara. Nah saudara, sekali lagi semua janji-janji Tuhan sudah disediakan bagi kita anak-anak yang dikasihnya. Tuhan sudah menyediakan kepada kita. Bagian kita adalah percaya dan taat, lakukan saja. Maka Tuhan pasti akan menyatakan janjinya. Nikmati janji-janjinya saat kita sudah terlebih dulu taat melakukan segala perintahnya, suka segala perintahnya. Maka nikmati saja janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Amin. Ada ribuan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ada ribuan janji-janji Tuhan yang disediakan buat saudara, buat kita, buat saya. Tetapi bagian kita adalah sekali lagi melakukan perintahnya dengan sukacita. Amin saudara. Lakukan dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan pada kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari pemain musik WL Singer.